diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Berjumpa kembali di dalam ibadah online Sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai pada hari ini Minggu 8 November 2020. Baiklah, kita akan masuk ke dalam peribadahan kita yang kudus, suci dan mulia. Di dalam kasih setia Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri untuk masuk di dalam pentahbisan ibadah. Kita berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali ibadah kita di hari Minggu yang indah ini, keluarga lepas, keluarga sidang jemaat GKI Immanuel Kumai, mari kita angkat pujian yang menyukakan hati Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 4, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang sungguh teramat baik, ketika kami mengingat-ingat akan segala tingkah laku perbuatan kami, seringkali kami merasa bahwasanya kami tidak layak, bahkan tidak pantas mendapatkan pengampunan yang berasal daripadamu. Namun Engkau adalah Allah yang sungguh teramat baik, yang selalu mengingatkan, menguatkan kami untuk segera melepas segala kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Oleh sebab itu kami memohon biarlah di dalam kesempatan yang Tuhan selalu sediakan, berikan kepada kami boleh melepas segala perbuatan-perbuatan jahat yang kami lakukan. Dosa, pelanggaran kami tidak terikat lagi, namun kami diikat oleh darah Kristus
yang menyuci kuduskan kami, yang membasuh segala dosa-dosa pelanggaran kami, sehingga kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah, untuk kesediaan-Mu mendengar doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan baitnya yang kelima. Kita masuk dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Sesuai dengan nats almanak Alkitab, mari kita berdoa. Ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memberkati, menemani, bahkan menguatkan kehidupan kami. Tanpa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, siapakah kami ini? Sehingga terangkailah ucapan terima kasih syukur kami hanya kepada Sang Empunya kehidupan itu, Tuhan Yesus Kristus saja. Dan terlebih lagi kami akan membaca Alkitab. Keluarga lepas keluarga sidang Jemaat GK Immanuel Kumai. Biarlah apa yang kami baca boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sangat kuat itu menaungi kami. Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7.
dengan judul perikop Deborah dan Barak. Demikian firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Harozet Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang yang percaya kepada sabda Tuhan kita Yesus Kristus dan juga yang mengimaninya. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jumaat nomor 405, bait pertama dan baitnya yang ketiga.
Kini kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sabda Tuhan berbicara bagi kita sesuai dengan amanat Nas GKE. Itu terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami memerlukan Roh-Mu yang sangat kudus bekerja menguasai kami, agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi memotivasi kami, memampukan kami untuk memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30 dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat berbahagia kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada saat ini, Minggu 8 November 2020. Dan kita juga sudah membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang beranggapan kalau ia bukan milik Tuhan? Siapakah di antara kita yang beranggapan kalau ia tidak memiliki potensi diri? Nah, saya rasa kita semua, siapapun dia orangnya, adalah ciptaan Tuhan yang tentu saja memiliki potensi diri. Kita semua diciptakan Tuhan sama di matanya. Dan setiap orang yang telah Tuhan beri potensi, tentu saja ini bukan lagi berguna potensi itu untuk dirinya sendiri dan orang lain, melainkan juga berguna untuk Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan sehingga kita diangkat dan dijadikan menjadi miliknya.
Kita tidak saja diciptakan dan diangkat menjadi miliknya, melainkan kita pun diberi potensi diri yang tentu saja berguna untuk diri sendiri, untuk sesama, dan untuk Tuhan yang tentu saja menciptakan kita. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang hilang kepercayaan diri bahwa ia tidak berarti di mata Tuhan. Pandangan seperti ini sepantasnya dibuang jauh-jauh dan dilenyapkan dalam ingatan kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tegaskan bahwa kita adalah miliknya dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing itu merupakan milik Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita, lalu kalau kita adalah milik Tuhan dan potensi diri kita itu adalah miliknya, apa sebenarnya yang Tuhan mau dari kita? Nah, ini suatu pertanyaan iman yang butuh juga jawaban iman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila bertolak dari pertanyaan ini, maka kita melihat bahwasanya penulis Injil Matius memberi jawabannya dalam pembacaan kita saat ini, yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, perumpamaan yang memberi pelajaran penting tentang tanggung jawab setiap orang kepunyaan Tuhan dan tanggung jawab pengelolaan potensi dirinya supaya nantinya ia berguna bagi Tuhan. Kita tidak saja menjadi milik Tuhan, melainkan kita juga dianggap sebagai orang yang berguna bagi Tuhan. Ini sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memberi perumpamaan tentang talenta sebagai gambaran nyata ataupun konkret manusia yang memaksimalkan dirinya sebagai milik Tuhan dan memaksimalkan potensi dirinya menjadi berarti bagi Tuhan. Menjadi pelajaran berharga bagi para murid Kristus. Yesus ingin para muridnya itu menggunakan potensi diri mereka masing-masing secara maksimal dan jangan membiarkan potensi itu menjadi tidak berguna. Nah, sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengapa? Nah, karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan itu menghidupkan kita menjadi hidup. Kita bukan manusia yang mati sehingga potensi diri kita menjadi mati. Melainkan kita hidup, maka sepantasnya potensi diri kita harus dihidupkan dan juga dikembangkan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini Yesus menjelaskan kalau ada seorang tuan. Ya, diceritakan tuan ini memiliki 3 orang hamba. Nah, sebelum tuan pergi, ia memanggil dan memberi tugas tanggung jawab untuk mengelola talenta yang diberikan kepada 3 hambanya. Nah, hamba yang pertama memiliki 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga ya, diberikan 1 talenta. Nah, bila berpikir secara logis, sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tuan itu tidak adil dalam keputusannya. Ya, secara logis. Seharusnya ketiga hamba tuan itu masing-masing diberi 5 talenta yang sama sehingga adil dalam keputusan jumlahnya. Bukannya hamba yang pertama lebih banyak sedangkan yang lain kurang. Ini sikap kasih Tuhan, maksud saya ini sikap kasih Tuhan yang tidak adil. Ya, kasih yang pilih kasih. Namun, bila dicermati secara baik isi perumpamaan ini, sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak melihat dari sisi jumlah talenta yang diberikan oleh sang pemilik talenta. Nah, melainkan bagaimana dan sejauh mana talenta-talenta yang jumlahnya tidak sama pada setiap hamba itu dikelola, dimaksimalkan secara baik, bertanggung jawab pula dengan talenta-talenta itu sendiri. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus menjelaskan bahwa dari ketiga hamba tuan itu, yang pertama pemilik 5 talenta dan yang kedua pemilik 2 talenta, ya ini diceritakan sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan tugas yang diamanatkan sang pemilik, yaitu tuan talenta itu sendiri. Nah, sedangkan hamba yang ketiga, pemilik 1 talenta, sama sekali tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan sang pemilik talenta. Penulis Injil Matius menulis bahwa Yesus menceritakan pemilik 5 talenta memiliki dedikasi tinggi terhadap tuannya.
Mereka berdua sekalipun memiliki jumlah talenta yang berbeda, bukanlah menjadi soal, melainkan bagaimana mengelolanya sehingga berlipat ganda. Hamba pemilik 5 talenta mengelola 5 talentanya dengan baik sehingga berkembang menjadi 10 talenta. Hal yang sama pun terlihat pada pribadi hamba pemilik 2 talenta yang bertambah menjadi 4 talenta. Nah, menurut Yesus ini suatu kelimpahan yang sungguh luar biasa. Karena itu ucapan terima kasih dari Tuhan, dari kedua hamba itu adalah memberi lagi kepercayaan yang besar kepada kedua hamba itu. Mulai dari tugas yang kecil menjadi tugas yang lebih besar. Mulai dari tahap pertama, bertahap ya, menjadi 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Semua ini berhasil didapati oleh kedua hamba itu karena memang ada kesetiaan, kemudian juga kerja keras motivasi diri yang matang, dan yang terpenting ialah karena menghormati Tuhan sebagai pemberi tanggung jawab itu sendiri. Nah, dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pun bercerita kalau Tuhan, sang pemberi talenta itu begitu murka terhadap hamba ketiga, pemilik 1 talenta. Nah, sudah tidak setia, tidak bertanggung jawab dengan baik, bersikap malas dan kehilangan rasa hormat kepada tuannya. Malah ia juga mencoba untuk mengkritisi tuannya. Nah, bagi Yesus ini suatu sikap di luar nilai-nilai kebenaran Allah. Ini perilaku yang tidak terpuji dan tidak mendapat tempat di hati Allah. Nah, karena itu bukan tidak mungkin hamba yang malas ini mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Yaitu 1 talenta diambil kembali oleh tuannya. Dan masa depan kehidupannya kita sudah bisa pastikan menjadi suram dan juga hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Injil kita pada hari ini, kita boleh merefleksikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Nah, yang pertama, perumpamaan ini memberi pesan pada kita semua bahwa sebenarnya Yesus mau kita menjadi berarti baginya. Yesus ingin kita menjadi bermanfaat bagi dirinya dengan sejumlah talenta yang telah diberikan kepada kita, entah itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang kedua, apa itu talenta? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mengartikan kata ini secara literal pada saudara sekalian. Tetapi talenta ini melambangkan potensi diri. Kemampuan diri dalam setiap orang yang dikasihi Tuhan. Nah, apa itu potensi diri? Nah, bicara soal potensi diri ataupun kemampuan diri ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ataupun eksistensi manusia itu sendiri. Yaitu kepintaran, hikmat, nah, pengetahuan, bakat, keterampilan. Yang tentu saja ini ada pada setiap orang. Nah, itulah yang dikenal talenta. Potensi diri. Nah, selain itu, talenta juga memberi arti kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dikelola dan juga dikembangkan dengan baik, tentu saja demi kemuliaan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, bahwasanya Tuhan Yesus mengharapkan pada kita semua untuk benar-benar bertanggung jawab dengan semua potensi yang ada pada kita. Diri kita, tubuh kita, roh dan jiwa kita ini adalah potensi, ya, talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk dikembangkan menjadi berarti bagi Tuhan. Karena itu kita semua, siapapun dia, bertanggung jawab memakai diri kita menjadi berarti kepada Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini, di mana COVID-19 belum juga enggan pergi meninggalkan kita, apakah kita juga menyia-nyiakan potensi talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita karena kita terpuruk dengan COVID-19? Belajar
dari ketiga pemaknaan firman Tuhan yang sudah saya jabarkan tadi, biarlah kita boleh dikuatkan, boleh disadarkan bahwasanya Tuhan sendiri ingin kita menjadi murid-Nya yang baik, taat, dan setia. Tuhan sendiri ingin kita menjadi bermanfaat bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk senantiasa boleh mengembangkan segala potensi, kemampuan, talenta yang ada, yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab, sehingga kita pun berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kasih setia penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan secara khusus dalam peribadahan online yang kami lakukan pada saat ini. Biar roh Tuhan yang sangat kudus berkenan memperlengkapi, menguatkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Dan dalam setiap firman Tuhan yang sungguh teramat baik, ajar kami dengan penuh semangat menyambutnya, bahkan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari sungut-sungut kemalasan, mempersalahkan diri sendiri, sebab keberadaan kami bernilai berharga di mata Tuhan. Entah talenta kami 5, 4, 3, 1, semuanya berharga di mata Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa boleh mengembangkan setiap potensi diri kami, talenta kami, menjadi alat untuk kepujian nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Di kesempatan ini pula kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Roh Tuhan saja yang bekerja, menguatkan, memberdayakan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu semuanya berdampak di dalam kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Di mana-mana tempat kami rasakan perubahan, kami rasakan hasil karya kerja pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu jauhkanlah bumi Indonesia ini dari kerusuhan, dari percekcokan, pemberontakan. Ketika ada yang ingin berbuat jahat, biarlah mereka disadarkan dengan perbuatan mereka, tidak lagi senantiasa terkungkung bahkan menikmati perbuatan jahat yang mereka lakukan. Kami yakin dan percaya pula perkara teramat luar biasa Tuhan nyatakan di bumi Indonesia ini, di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ingatkan kami untuk mengerjakan perbuatan baik setiap harinya, sehingga Tuhan berkenan menyertai memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk keberadaan sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Kami serahkan keberadaan mereka di dalam genggaman tangan kasih setia Tuhan. Setiap harinya tentu saja berbagai kesibukan mengitari kehidupan kami. Pergumulan pun seperti itu, sehingga kami tidak bisa memilih hal-hal yang menyenangkan hati kami saja dan membuang hal-hal yang menyedihkan hati kami. Tapi biarlah senantiasa kami tidak bersungut-sungut, kami tidak memilih-milih apapun yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat datang pada waktunya bagi kami. Engkau menyemangati kami, menguatkan kami, sehingga apapun yang terjadi kami imani, semuanya Tuhan mendatangkan hal yang baik ketika kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap harinya kami menemukan hal-hal yang baru, belajar dari setiap permasalahan kejadian yang menimpa kami. Sehingga kehidupan iman percaya kami bertumbuh
dan boleh berkembang. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang memberdayakan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Di kesempatan ini juga keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam genggaman tangan kasih setia Tuhan. Untuk anak-anak yang kami kasihi, di dalam mereka juga menjalani masa-masa pendidikan mereka, Tuhan jauhkan dari kebosanan. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kemampuan, kepintaran bagi mereka. Semangat, motivasi, meskipun menjalani pendidikan dengan sistem daring, terlebih lagi dalam suasana COVID-19 ini, tetapi tidak menyurutkan langkah niat mereka, semangat mereka untuk belajar dan selalu belajar. Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit yang diderita. Biarlah senantiasa pula belas kasihan Tuhan nyatakan dengan kesembuhan pemulihan yang Tuhan berikan. Berkati media yang dipercaya untuk menyembuhkan sakit yang diderita. Dan biarlah Engkau juga mengingatkan mereka bahwasanya di dalam setiap pergumulan sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan menginginkan bahwasanya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah mereka tidak tawar hati, tetapi bersemangat, sehingga kesembuhan sejati pula dapat mereka rasakan yang berasal daripada Tuhan. Dan boleh mereka beraktivitas pula ketika mendapatkan kesembuhan, ketika tubuh mereka segar, bugar, untuk menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, menemani mereka, memberikan yang terbaik sehingga di dalam menjalani kehidupan, mereka tidak lagi bimbang, ragu-ragu, dan putus asa. Sebab Tuhan merencanakan, merancangkan masa depan yang baik, memberikan yang terbaik pula bagi mereka. Bagi sidang jemaat-Mu yang bersuka cita melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang baik, dan terlebih lagi apapun yang senantiasa mereka inginkan, rencanakan, Tuhan, Engkau menyertai, memberkatinya. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk situasi kami di mana-mana tempat masih saja COVID-19 mengintai kami, bahkan belum juga mau pergi. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk boleh juga di dalam setiap penanganan, di dalam setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan berkenan. Berkati mereka juga yang mungkin saja pada saat ini ada dirawat di rumah masing-masing ataupun isolasi diri, ataupun di rumah sakit yang terkena COVID-19. Biar juga mereka boleh sembuh, pulih, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Jangan biarkan mereka tawar hati atau mengutuki diri mereka sendiri. Biarlah mereka selalu memiliki semangat yang berasal daripada Tuhan, dan semangat itu pula memotivasi mereka untuk sembuh dan boleh bekerja seperti sedia kala. Semuanya kami mohon di dalam kuasa, kasih, penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk kehidupan kami seterusnya pula. Hanya kami serahkan di dalam rencana rancangan Tuhan saja, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Segala pemberian yang baik berasal daripada Tuhan, oleh sebab itu mendatangkan kesukaan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan saja. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan baitnya yang keempat. Jangan
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas kembali, selamat menikmati di hari Minggu yang indah ini, dan kita kembali pula minggu depan di dalam ibadah online Sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai, tepatnya pada tanggal 15 November 2020. Tuhan Yesus berkati.